Hai, ketemu lagi anak-anak bersama Bu Wit. Kita akan belajar lagi. Jangan lupa berdoa dulu. Lebih semangat ya. Sekarang ayo kita simak video berikut ini. Dayu dan Siti sedang duduk dengan posisi yang benar. Mereka siap menggambar dan menulis. Dayu meletakkan buku di atas meja. Siti memegang pensil dengan benar. Apakah kalian bisa melakukan seperti apa yang Dayu dan Siti lakukan? Yaitu duduk dengan posisi yang benar dan memegang pensil dengan benar pula. Pagi yang cerah, udara terasa segar. Ayo kita bermain di halaman, bermain sambil berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat. Badan sehat membuat hati gembira. Sama seperti saat kita menggambar. Menggambar juga membuat hati gembira. Setelah berolahraga, badan terasa segar, bukan? Sekarang saatnya kita berlatih menggambar. Siapkan perlengkapannya ya. Anak-anak, masih ingatkah posisi duduk yang tepat? Lakukanlah dengan baik ya. Seperti pada gambar berikut ini. Beni melakukan posisi duduk dengan tepat. Kalian harus selalu lakukan posisi duduk dengan tepat. Letakkan bukumu di atas meja, lalu pegang pensil dengan benar. Jaga jarak mata dengan buku dan pilihlah tempat yang terang. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita tetap sehat ya. Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini ya. Berikut ini ada gambar-gambar yang berisi dengan kata-katanya. Ayo kita membaca bersama ya. Kalian ikuti Bu Guru. Buku, B-U-K-U, buku. Bunga, B-U-N-G-A, bunga. Baju, B-A-J-U, baju. Topi, T-O-P-I, topi. Kaki, K-A-K-I, kaki. Kuda, K-U-D-A, kuda. Jari, J-A-R-I, jari. Meja, M-E-J-A, meja. Nah, anak-anak, kalian sudah dapat membaca kan? Jangan lupa untuk selalu berlatih membaca ya, agar kalian lebih lancar lagi membacanya. Sekarang duduklah dengan posisi yang benar. Lalu baca kata-kata di samping berikut ini. Pasangkan gambar dengan kata yang tepat ya. Nah, di sini sudah ada gambar dan juga kata-kata yang ada di sebelah kanan. Kalian harus pasangkan ya. Yang pertama ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar kaki. Kalian pasangkan dengan tulisan kaki. Nah, untuk yang kedua, ini gambar apa coba? Ya, ini adalah gambar kuda. Manakah tulisan kuda? Selanjutnya, ini ada gambar buku. Nah, kalian cari ya tulisan buku. Lalu, yang ini adalah gambar. Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar baju. Nah, manakah tulisan baju? Yang terakhir ini, Bu Guru yakin semuanya pada tahu ya. Ini adalah gambar bola. Manakah tulisan bola? Nah, kalian bisa tuliskan latihan berikut ini di buku tulis latihan kalian masing-masing ya. Kalian pasangkan gambar dengan tulisan katanya. Caranya yaitu dengan cara menarik garis dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Mudah bukan? Nah, selanjutnya pasangkan juga kata dengan gambar yang tepat berikut ini ya. Nah, di sini kalian juga akan memasangkan tulisan dengan gambarnya.
Yang pertama adalah tulisan jari. Yang kedua, tulisan topi. Yang ketiga, tulisannya benang. Yang keempat, ada tulisan bunga. Dan yang kelima, tulisannya adalah meja. Nah, tugas kalian adalah tarik garis, yaitu pasangkan tulisan-tulisan yang tadi sudah disebutkan dengan gambarnya masing-masing yang ada di sebelah kanan ya. Mudah bukan? Kalian bisa tuliskan latihan ini juga di buku tulis latihan kalian. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau di lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Anak-anak, ini adalah perkenalan dari sebuah buku. Sekarang lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita yang sudah tadi Bu Guru bacakan ya. Nah, yang pertama, hai, namaku, titik-titik. Kalian isi ya. Yang kedua, ceritaku tertulis di titik-titik. Yang ketiga, titik-titik aku dengan perlahan. Dan yang keempat, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Nah, kalian lengkapi kalimat berikut ini ya, sesuai dengan cerita yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Mudah bukan? Kalian tuliskan di buku latihan kalian. Anak-anak, rawatlah buku dengan baik ya. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Hal ini perlu dilakukan agar buku kita selalu tampak baik, tidak mudah rusak, dan dapat digunakan selamanya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kancil dan buaya. Siapa yang tahu cerita tentang kancil dan buaya? Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di samping berikut ini ya. Suatu hari, Kancil ingin menyeberang sebuah sungai. Kancil sedang berpikir, bagaimana ya caranya menyeberang sungai tersebut? Namun, tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada seekor buaya yang sangat besar. Kancil pun lalu memikirkan suatu cara agar bisa menyeberang dan juga terbebas dari buaya-buaya tersebut. Akhirnya, dengan kecerdikannya, Kancil pun berkata kepada buaya-buaya itu, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian terlebih dahulu ya. Ayo berbaris dengan rapi." Nah, selanjutnya, dengan lincah, kancil tersebut menyeberang ke sungai dengan melompati punggung-punggung buaya yang sudah berbaris rapi hingga di seberang sungai. Kemudian, sesampainya di seberang, kancil pun mengucapkan sesuatu. "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Wah, akhirnya buaya merasa kesal karena ia sudah ditipu oleh kecerdikan si kancil. Yang tadinya hendak menerkam kancil, akhirnya gagal deh. Kemudian, kancil terbebas dari ancaman si buaya. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang kancil dan buaya ya. Bagaimana? Apakah kalian dengan melihat ilustrasinya, bacaan ini menjadi lebih menarik? Ya, benar. Dengan adanya ilustrasi pada sebuah buku cerita akan membuat cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Sekarang, bacalah dengan suara yang nyaring ya, bagian-bagian buku ini.
Lakukanlah berulang-ulang. B, U, K, U. Dibaca buku. J, U, D, U, L. Dibaca judul. G, A, M, B, A, R. Dibaca gambar. Nah, selanjutnya S, A, M, P, U, L. Dibaca sampul. H, A, L, A, M, A, N. Dibaca halaman. Selanjutnya L, E, M, B, A, R. Dibaca lembar. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dari buku. Kalian harus bacanya secara berulang-ulang ya, agar keterampilan membaca kalian menjadi lebih baik lagi. Siti membaca buku cerita. Buku cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian penasaran? Ayo kita baca bersama-sama ya, buku cerita yang menceritakan tentang si putih tak mau belajar. Si putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, jika kalian malas belajar membaca, maka kalian juga akan mengalami nasib yang sama. Kalian nantinya akan bisa tersesat karena tidak bisa membaca petunjuk jalan. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kalian rajin-rajinlah belajar membaca ya, supaya kalian menjadi pandai dan menjadi mahir dalam hal membaca. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Nah, anak-anak tuliskan jawaban kalian di buku latihan kalian ya. Terima kasih, tetap semangat.